Gajah saling bertarung. Peladuk mati. Peribahasa ini sangat pas menggambarkan kondisi global saat ini. Amerika Serikat dan Tiongkok baku hantam tarif impor. Negara-negara lain kena dampaknya. Ini bukan kali pertama kedua gajah tersebut berseteru. Perang dagang nggak cuma perkara ekonomi, tapi lebih luas, yakni pengaruh dan peta geopolitik dunia. Kamu wajib tahu. Sejak kembali berkuasa awal tahun ini, Presiden Amerika Donald Trump lagi-lagi menggunakan tarif impor sebagai senjata. Trump memang gemar menggunakan kebijakan tarif impor untuk memuluskan negosiasi dagangnya. Di 2018, di masa jabatan pertama, Trump mengenakan bea masuk tinggi untuk barang-barang seperti panel surya, baja, dan aluminium. Cina kebetulan menjadi produsen utama barang-barang tersebut. It's disgraceful. And when it comes to a time when our country can't make aluminum and steel, and somebody said it before, and I will tell you, you almost don't have much of a country. Tiongkok tidak tinggal diam dan membalas dengan bea masuk tinggi untuk barang-barang asal Amerika. Keduanya saling baku hantam dan menciptakan perang dagang. Selain membalas pantun, Cina juga mengalihkan rute perdagangan. Ketimbang langsung mengekspor barang ke Amerika, Tiongkok pertama-tama mengirim barang ke negara ketiga. Setelah itu barulah dikirim ke negeri Paman Sam. Cerdik ya, memutar biar nggak kena tarif impor yang lebih tinggi. Benernya mirip kayak jurus menghindari macet. Memutar tapi lebih efisien. Kali ini, Trump di periode kedua ini berupaya menutup celah itu. Tidak tanggung-tanggung, seluruh mitra dagang dikenakan bea masuk. Ini termasuk Indonesia loh. Totalnya ada lebih dari 180 negara yang terkena bea masuk tambahan. Dengan begitu, celah Cina untuk ekspor melalui negara lain menjadi tertutup rapat-rapat. Trump mengeklaim kebijakan bea masuk kali ini akan mendorong perusahaan-perusahaan dunia berbondong-bondong membuka pabrik di Amerika. Dengan begitu, industri manufaktur Amerika bisa kembali mekar dan lapangan pekerjaan bisa bertebaran di mana-mana. Banyak pakar mempertanyakan klaim Trump. Soalnya di Amerika banyak pabrik yang sudah menggunakan robot. Jadi, kalaupun ada perusahaan yang bangun pabrik baru di sana, tenaga kerja yang diserap jumlahnya sangat minim. Poin lain yang memberatkan klaim Trump adalah rantai pasok abad 21 yang kompleks. Misalnya baju, desainnya bisa dari Paris, benangnya dari Indonesia, dan dijahitnya di Bangladesh. Barang elektronik lebih kompleks lagi. Chip dasar diproduksi di Malaysia atau di Singapura. Kemudian chip yang lebih canggih di Taiwan atau Korea. Setelah itu, chip ditambahkan ke berbagai produk, dari mobil, konsol game, handphone, bahkan sampai radar untuk industri pertahanan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menguasai seluruh rantai pasok itu. Globalisasi sejak tahun 80-an justru membuat tiap negara saling berkelindan dalam proses produksi. Tapi Trump ini emang agak lain. Meski dikritik, dia tetap maju pantang mundur. Are you open to pulling back your tariffs in order to get China to the negotiating table? No. What do you expect? What do you hope to come out of it? We'll see. I mean, look, it's we were losing $1 trillion a year. Now we're not losing anything. You know, that's the way I look at it. We were losing with China on trade $1 trillion a year, more actually, 1.1. But let's say $1 trillion. You know what we're losing now? Nothing. Awal April, Trump mengumumkan seluruh mitra dagang Amerika dikenakan tarif dasar 10%. Ditambahkan tarif variabel berdasarkan defisit perdagangan Amerika dengan negara tersebut. Indonesia misalnya akan dikenakan bea masuk 32% karena jumlah barang Indonesia yang masuk ke Amerika lebih besar ketimbang yang kita impor. Selisihnya sekitar 19 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah. Bayangin kalau beli es doger bisa tumpah nih satu pulau Jawa. Kebijakan ini lantas ditunda pelaksanaannya. Trump memberikan waktu 90 hari kepada para mitra untuk bernegosiasi. Negara yang menjadi sasaran utama kebijakan tarif Trump adalah Cina. Nggak main-main. Impor barang dari Cina diancam dengan bea masuk 145%. Presiden Xi Jinping geram dan mengenakan tarif 125% untuk barang-barang asal Amerika. Selain itu, Cina melarang ekspor mineral kritis seperti gallium ke Amerika. Mineral ini digunakan untuk industri strategis seperti pertahanan,
dan cadangan terbesarnya hanya ada di Tiongkok. Pejabat tinggi kedua negara ramai berbalas pantun. Netizen juga nggak ketinggalan. Di Cina, meme Trump, Elon Musk, dan beberapa pejabat lain tersebar luas. Konflik dagang yang semakin tajam antara Amerika dan Cina pastinya melebar ke segala penjuru dunia. Keduanya merupakan raksasa ekonomi. Sekitar 26% PDB dunia ada di Amerika, sedangkan Cina di posisi runner-up dengan 17%. Peringkat ketiga, Jerman dan Jepang, masing-masing menguasai sekitar 4% PDB global. Perseteruan ini juga bisa meluas ke aspek-aspek lain. Ketimbang melakukan negosiasi dengan pihak Amerika, Presiden Xi Jinping malah melakukan lawatan ke beberapa negara, memperkokoh aliansi sekaligus memperluas pasar ekspor di luar Amerika. Dengan Asian Infrastructure Investment Bank, China bisa memberikan pinjaman pembangunan bagi negara-negara berkembang. Syarat dan ketentuan pinjaman juga lebih lunak ketimbang lembaga pembangunan negara-negara barat. Apalagi hal tersebut sejalan dengan program Belt and Road, inisiatif yang menyasar negara-negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Latin. Program infrastruktur lintas negara tersebut sangat menarik bagi negara-negara berkembang. China juga salah satu inisiator BRICS. Bersama Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan, kelompok ini hendak mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu dan menjadi kekuatan alternatif baru di dunia. Nah, selain 6 negara pendiri, BRICS kini juga beranggotakan Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia. Meski BRICS hitungannya masih anak kemarin sore, Trump tidak ingin kelompok ini berkembang menjadi saingan Amerika di masa depan. Lagi-lagi, ia menggunakan tarif sebagai ancaman. Trump berseloroh akan mengenakan bea masuk tambahan sebesar 100% jika BRICS menggunakan mata uang lain dan meninggalkan dolar Amerika. Tarif Trump juga bisa berimbas ke dinamika pertahanan keamanan regional. Trump yang membuat pening banyak negara Eropa bisa semakin menurunkan efektivitas NATO. Apalagi Trump dikenal punya kedekatan pribadi dengan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Tarif sepihak oleh Trump sangat mungkin dikapitalisasi Cina untuk memperluas pengaruhnya di Afrika dan Amerika Latin. Sementara Quad Alliance yang dibentuk untuk mengurangi pengaruh Cina di kawasan Asia bisa jadi kurang harmonis akibat kebijakan Trump. Ancaman tarif yang tinggi memaksa semua negara untuk mendengarkan Trump. Bahkan Cina yang besar juga memilih untuk kompromi, minimal untuk sementara. Setelah ancam-mengancam sejak awal tahun, pejabat tinggi Amerika dan Cina akhirnya sepakat bertemu melakukan negosiasi. Tempat pertemuan sengaja dipilih di Swiss sebagai tempat yang netral. Amerika dan Cina sepakat untuk menurunkan tarif impor masing-masing. Bea masuk di pihak Amerika dari 145% menjadi 30%, dan di sisi Cina dari 125% menjadi 10%. Kesepakatan ini berlaku efektif per tanggal 14 Mei. Tapi, kesepakatan ini cuma berlaku hanya 90 hari. Banyak pakar mewanti-wanti bahwa kesepakatan ini bukan pertanda hubungan bilateral yang membaik, tapi lebih agar ekonomi negara masing-masing tidak terlalu terpukul. Buktinya, hingga pertengahan Mei, Donald Trump dan Xi Jinping belum bertatap muka, masih dingin gitu. Trump versi 2.0 tak ubahnya seperti pelaku bullying. Yang lain harus patuh karena dia yang paling powerful. Norma-norma diplomasi dilanggar demi kemauannya. Padahal dengan tarif impor yang tinggi, harga barang-barang di Amerika sangat mungkin akan melonjak. Daya beli masyarakat di sana juga bisa hancur dan kegiatan ekonomi menurun. Tentu bukan tidak mungkin Cina lantas memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan Trump. Semua masih bergerak dinamis. Tapi yang pasti, cara-cara Trump membuat kredibilitas Amerika tercoreng. Reputasi Amerika sebagai pemimpin modernisasi dan kebebasan menjadi rusak. Upaya Trump dalam dalih memperkokoh hegemoni Amerika justru berpotensi menjadi rapor merah Amerika di panggung dunia. Menurut kalian gimana?